Ini bukan air apa namanya lumpur, bukan air got, itu septic tank yang dibuka. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Kelompok Syiah adalah mereka yang sangat membela dan sangat menaati imam mereka. Ya, jadi sebenarnya Syiah itu adalah kelompok yang sangat taat kepada imam mereka. Pembelaan yang kuat dari satu kelompok, kuat sekali. Itu dalam bahasa Arabnya setia betul membela. Dalam bahasa Arab disebut dengan Syiah. Pembelaan yang sangat kuat. Tasyayyu', membela dengan kuat pada satu hal yang dibela dengan segenap jiwa dan raganya. Ini disebut dengan Syiah. Jadi asalnya Syiah itu bukan aliran pemikiran, bukan aliran dalam akidah, bukan aliran dalam ibadah, asalnya faksi politik. Nah, cuma nanti aliran ini disusupi lagi sama ini. Ih, jangan dihapus, bahaya ini. Karena antum hapus pun gak akan berpengaruh kepada perilakunya. Ingat itu. Jadi sebenarnya Syiah itu awalnya bukan aliran dalam sebuah pemikiran dan juga bukan aliran dalam sebuah akidah. Namun karena disusupi oleh orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah, mulai saat itulah terbentuk bahwa Syiah ini merupakan aliran akidah yang banyak sekali menyimpang dari agama Islam. Sejarah tersebut banyak sekali dijelaskan oleh ulama-ulama Indonesia maupun ulama luar negeri. Dan tidak heran juga ketika kita melihat banyak kesamaan antara ibadah umat Syiah dengan orang-orang Yahudi. Coba kalian simak video berikut ini. Masalah agama, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka itu tertolak, kata Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena pertama, bukankah agama ini milik Allah? Allah berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni. Karena agama ini milik Allah, berarti semua peraturan masalah agama dikembalikan pemilik kepada pemiliknya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking taatnya mereka kepada imam besar mereka, orang-orang Syiah menganggap bahwa imam mereka adalah maksum, luput dari kesalahan. Jadi tidak ada kesalahan di dalam imam besar mereka. Padahal ya, setiap manusia pasti ada kesalahan di dalam dirinya. Bahkan orang-orang Syiah menganggap kotoran imam besar mereka membawa sebuah keberkahan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga, sehingga mereka mandi menggunakan kotoran imam besar mereka. Bahkan ada juga yang memakannya. Berikut ini saya akan memperlihatkan sebuah ceramah dari Ustadz Fuad Al-Azimi yang menjelaskan bagaimana cara orang-orang Syiah dalam menghormati kotoran imam besar mereka. Simak video berikut ini. Ini imam yang 12 yang menurut mereka semuanya maksum, semuanya terbebas dari dosa. Bahkan dalam Biharul Anwar disebutkan, tidaklah berak, dan kencing para imam ini najis. Tidak najis. Dan barang siapa yang memakan atau meminum berak dan kencing imam ini, haram baginya neraka. Coba ya, saking mereka meyakini kesucian mereka. Mohon maaf, saya tunjukkan biar mantep sekalian ya. Dalam Anwarul Wilayah, dalam kitab Syiah ini, Anwarul Wilayah, tulisan Ayatullah Mullah Zainul Abidin, halaman 440. Kencing dan kotoran, berak, para imam adalah sebab masuk surga.
Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran, bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Maka mereka seperti ini. Saya tanya ke uminya anak-anak istri saya, karena selama 4 tahun di kuliahnya itu ada mata kuliah perbandingan madhab, dan di situ ada madhab Syiah. Ternyata imam-imam yang hari ini masih hidup itu mewakili kedatangan Imam Mahdi, ya. Nah, mereka itu beraknya, kencingnya ditampung di tampungan selama setahun. Nanti pada waktu Asyura, nah itu dikeluarkan. Ini loh. Nah, ini bukan air apa namanya, lumpur, bukan air got, itu ya, septic tank yang dibuka. Masya Allah, yang ngomongnya aja sudah ngeri ya. Ya. Wah, kalau foto bisa direkayasa, kalau foto ya. Apa perlu videonya? Ya. Ini. Masya Allah ya. Jadi itu diusap-usapkan ke seluruh tubuhnya, dan itu menyebabkan haram baginya neraka. Coba, itu belum seberapa. Makanya di sini perlu sekali kita pahami. Inilah kesesatan-kesesatan yang luar biasa. Saking mengagung-agungkannya imam, bukan hanya sekedar maksum, bahkan kotorannya pun menjadikan mereka tidak tersentuh api neraka. Begitulah jika sebuah akidah atau sebuah aliran agama yang syariatnya bukan dari Yang Maha Kuasa, maka akan terlihat sangat aneh sekali, bahkan terlihat tidak mulia, malah seperti apa yang kalian lihat barusan. Berikutnya saya akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video Imam Syiah yang menjelaskan tentang Superman dan Spiderman. Jadi sebenarnya Superman merupakan Ahlul Bait, dan kisah mengenai Superman yang ada di Amerika itu dicuri dari orang-orang Syiah. Maka dari situlah orang-orang Syiah mengatakan kematian kepada orang Amerika. Coba kalian simak video berikut ini. وكما جاء في الذكر بعضهم يسأل لماذا سبايدرمان لا يؤدي الزكاة. الزكاة هي الشبكة حقه التي يقدر على اللصوص. صلوا على أما ما جاء عن سوبرمان فإن الحسين وهو لم يأتي في ذلك الوقت أنه سوبرمان من آل البيت، ولكن هذه القصة التي يسمونها سوبرمان موجودة وقد سرقها الأمريكيون. لذلك نقول الموت لأمريكا. لماذا؟ البعض يقول أنه لأخبارهم أو لا، لأنهم سرقوا قصة سوبرمان لأنها كانت موجودة في كتاب والكتاب سرق. Mungkin itu hanya sebuah candaan atau stand up komedi kali ya. Tapi kalau yang melakukan adalah imam besar, ya bahayanya nanti malah dipercayai dan diikuti oleh pengikutnya. Saya membaca dari sebagian komentar yang masuk mengenai video-video Syiah yang saya upload. Ada yang mengatakan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi sebenarnya kalau untuk kaum Syiah ini kita tidak bisa mengatakan demikian, karena mereka bukan menganggap diri mereka agama lain. Mereka menganggap bahwa mereka dari agama Islam sendiri. Kalau ada sekelompok orang yang mengaku bagian dari agama Islam tapi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, tentu hal wajar sekali jika ada yang menentang hal tersebut. Saya rasa sama aja di agama lain, seperti di agama Kristen. Jika ada orang yang mengaku sebagai agama Kristen tapi tidak sesuai dengan agama Kristen yang sebenarnya, saya sangat yakin sekali orang-orang yang berada di dalam agama Kristen tersebut
akan menentang aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan anggapan mereka. Jadi sampai kapanpun umat Syiah mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari Islam namun tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, sampai saat itu pula akan selalu ada orang-orang yang menentang. Bukan hanya saya, banyak sekali orang-orang yang tidak setuju bahwa kalau Syiah itu dianggap sebagai bagian dari Islam. Semoga video-video yang saya upload ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua untuk berhati-hati dalam mengikuti sebuah aliran, guys ya. Karena semakin banyak sekali aliran-aliran baru yang tidak sesuai dengan agama Islam yang sebenarnya. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.